Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Namo Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membuat suatu video tentang penjelasan mengenai beberapa soal yang diberikan oleh Bapak Novi Dian Natasha Eskom MMSI pada mata kuliah Rekayasa Sistem Berorientasi Objek. Jadi langsung saja pada pertanyaan yang pertama. Oke, baik. Ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan di dalam memodelkan suatu sistem di mana antara lain kita harus yang pertama tuh memahami dan mendefinisikan konteks dan interaksi eksternal apa yang ada di dalam sistem tersebut. Lalu yang kedua, kita harus memahami desain arsitekturnya. Arsitektur desain dari sistem itu akan seperti apa nantinya. Lalu kita identifikasi objek utama yang ada di sistem itu apa. Lalu kita kembangkan model desainnya dan barulah kita nanti hasil akhirnya akan menentukan interface apa yang akan dipakai gitu. Nah, perbedaan pada pemodelan struktural dengan pemodelan berorientasi objek pada dasarnya pemodelan struktural itu sesuai dengan namanya terstruktur, yaitu dia lebih mengacu pada prinsip dari atas ke bawah atau top down design, stepwise refinement dan aliran data dengan menggunakan beberapa metode pendekatan. Nah, seperti pada prinsipnya dari atas ke bawah, mungkin sebagai contoh gambaran yang paling sederhana, metode pendekatannya itu biasanya dipakai yaitu seperti waterfall gitu. Nah, sedangkan untuk pemodelan yang bervariantasi objek, nah itu tuh pemodelan yang menyederhanakan masalah yang ada di suatu sistem tersebut tapi dia tidak menggunakan beberapa metode pendekatan, tapi menggunakan banyak objek. Oke, encapsulation seperti namanya kapsul atau pembungkus yang membungkus suatu variabel dan metode pada objek di mana sebagai pelindung program dan data yang akan diolah atau sedang diolah. Biar nantinya tidak ada program lain yang masuk ke dalam program tersebut. Atau dengan kata lain, program dan data yang sedang diolah itu tidak sembarangan diakses oleh program yang lain. Sedangkan untuk polymorphism itu dia menjadikan objek-objek yang asalnya dari subclass yang berbeda dapat diperlakukan sebagai objek dari superclass yang sama. Atau dengan kata lain, polymorphism itu kemampuan objek dalam merubah bentuk menjadi berbagai bentuk. Ya, baik. Ada beberapa aturan-aturan yang perlu menjadi perhatian bagi kita semua untuk menggambar use case diagram. Biar nantinya apa? Biar nantinya mudah untuk yang namanya kita membuat use case diagram. Oke, aturan yang pertama, kita harus membuat konteks untuk target sistem. Jadi sistemnya ini apa mau kita bawa kemana sistem ini, outputnya akan seperti apa tujuan dari sistem ini dibuat itu apa kita harus tahu konteks dari sistem yang akan dibuat itu seperti apa. Lalu nanti yang kedua, kita akan mengidentifikasi semua aktor. Jadi aktor apa aja yang ada di dalamnya, aktor apa saja yang berperan di dalam sistem tersebut Lalu nanti yang ketiga, kita akan mengidentifikasi semua use case Jadi use case apa aja nih yang akan ada di dalam suatu sistem atau yang akan kita masukkan ke use case diagram Lalu yang terakhir, kita akan mendefinisikan semua asosiasi dari setiap aktor dan use case Jadi kita akan identifikasi hubungan antara aktor dengan use case antara sesama aktor dengan use case satu sama lainnya, baru kita identifikasi. Mungkin itu beberapa aturan-aturan dalam menggambarkan use case diagram.
Baik, di samping saya ada diagram activity pemesanan produk ya. Bisa dilihat ada pembeli, sistem, dan database. Nah, di sini nantinya si pembeli akan memilih menu pemesanan. Lalu oleh sistem lakukan permintaan ya ke database. Nanti database akan memberikan menu-menu order. Lalu nanti sistem akan menampilkan menu ordernya ke pembeli dan nanti pembeli bisa melakukan pemilihan produknya, produk apa aja mau dipilih. Habis itu nanti pembeli setelah memilih produk ya sudah betul dan nanti sistem akan request lagi ke database untuk mengeksekusi beberapa pilihan produk yang sudah dipilih oleh pembeli. Nantinya sistem akan mengambil beberapa data yang sudah dieksekusi dari database untuk menampilkan produk kepada si pembeli ya. Nanti pembeli bisa memilih ya atau list atau apa namanya? Ya memilih beberapa produk yang akan dia pilih ya untuk dipesan. Jika sudah oke, maka nanti sistem akan melakukan fungsinya yaitu untuk melakukan fungsi pembayaran. Jika memang sudah betul benar-benar si pembeli tidak ada kesalahan atau si pembeli tersebut sudah betul ingin membeli produk itu atau tidak ada yang tertinggal, maka selanjutnya akan masuk ke simpan data. Tapi jika tidak, maka nanti si pembeli akan diarahkan ke tampilan menu order kembali untuk memilih produk yang akan dipilih kembali. Nah, untuk yang sudah betul ya pembayarannya untuk pembeli, maka nanti akan disimpan datanya. Untuk selanjutnya bisa untuk dikirimkan produk pemesanan tersebut ke si pembelinya. Nah, nanti masuk ke dalam database untuk direcord atau direkam ya pemesanannya. Untuk perhitungan nantinya bagi si penjual, entah keuntungan, entah laba bersih, laba rugi, dan sebagainya. Ya, dan berakhir. Yang penting itu penjelasan dari diagram use case ya. Dari diagram activity pemesanan produk.